Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga GPD Asyada yang diberkati oleh Tuhan. Pada saat pagi hari ini, kita akan kembali diisi oleh renungan kebenaran firman Tuhan. Dan judul renungan kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini ialah kehidupan orang benar. Yang saya ambil menurut pembacaan harian kita, pembacaan renungan harian kita di dalam Mazmur pasalnya yang ke-52, ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Mazmur 52, ayat yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat konteks dari Mazmur pasal yang ke-52 ini, sebenarnya pemazmur Daud pada waktu itu sedang mengalami kesusahan besar. Sedikit kalau kita melihat di dalam latar belakang dari Mazmur 52 ini terdapat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-22. Bagaimana menceritakan dengan jelas Doeg orang Edom itu melakukan kejahatan yang berpotensi untuk membahayakan kehidupan Daud. Tetapi hal yang luar biasa, Daud tidak mengeluh di dalam kondisi demikian. Melainkan Daud terheran-heran mengapa Doeg justru memegahkan diri dengan kejahatan yang dia lakukan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-52 ini terlihat dengan sangat-sangat jelas bagaimana perbedaan antara kehidupan orang fasik atau orang yang jahat dengan kehidupan orang benar. Kalau kita bersama melihat di dalam ayatnya yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-9, menyatakan dengan tegas bahwa orang fasik itu yang bersifat jahat seperti Doeg itu akan dibinasakan oleh Allah. Bahkan di dalam ayat yang ke-9, saya akan bacakan benar firman Tuhan. Lihatlah orang itu yang tidak menjadikan Allah tempat pengungsiannya, yang percaya akan kekayaannya yang melimpah dan berlindung pada tindakan penghancurannya. Dari sini kita melihat bahwa orang fasik itu tidak menjadikan Allah sebagai tempat pengungsiannya. Di sini kita melihat juga bagaimana orang fasik itu tidak berpikir bahwa hidupnya itu sangat bergantung kepada kebaikan Allah. Itulah sebabnya dikatakan pada kebenaran firman Tuhan, orang fasik berpegang pada kekayaan mereka. Orang fasik berlindung kepada kekuatan mereka sendiri. Mereka tidak berlindung kepada kekuatan Allah. Kalau kita melihat bersama-sama di dalam Mazmur pasal yang ke-37, Mazmur pasalnya yang ke-37 menjelaskan bahwa kebahagiaan orang fasik yang semu. Mazmur 37 ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-36. Dikatakan demikian, aku melihat seorang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia, aku mencarinya tetapi tidak ditemui. Dari sini kita melihat bersama-sama Bapak Ibu. Orang fasik mungkin akan tumbuh mekar seperti pohon aras di Libanon. Tetapi dengan sesaat, dengan sekejap waktu, itu bisa saja lenyap. Sangat jauh berbeda dengan kehidupan orang benar yang berlindung kepada kekuatan Allah. Di dalam ayat yang ke-39 sampai dengan ayat yang ke-40, bagaimana kehidupan orang benar yang berlindung kepada Allah, bahwa senantiasa Allah menolong setiap kehidupannya. Kalau kita kembali lagi melihat di dalam pembacaan ayat pokok kita, dalam Mazmur 52 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11, bagaimana Daud menggambarkan kehidupannya seperti pohon zaitun. Dan dari kehidupan Daud inilah kita dapat melihat dengan jelas bagaimana kehidupan orang benar itu. Mengapa dikatakan dirinya, hidupnya seperti pohon zaitun yang menghijau? Kita akan belajar bersama-sama mengenai pohon zaitun ini.
Yang pertama, karena pohon zaitun ini memiliki akar yang panjang, dapat menembus jauh ke dalam tanah. Dan hal inilah yang membuat pohon zaitun dapat memiliki ketahanan yang sangat kuat. Kita tahu bersama Bapak Ibu bagaimana akar merupakan bagian tanaman yang sangat penting, sekalipun akar pada umumnya tidak terlihat karena akar itu berada di dalam tanah. Dan akar inilah juga berbicara tentang kehidupan rohani kita. Kehidupan rohani kita yang terkadang demikian, walaupun mungkin ada kehidupan rohani kita yang terlihat oleh orang lain. Tetapi ada juga kehidupan rohani kita yang tidak terlihat oleh orang lain. Seperti satu contoh ketika saya dan saudara membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Tidak mungkin kita berdoa melakukan hubungan pribadi kita dengan Tuhan di tengah-tengah orang banyak. Tentunya ketika kita berdoa membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan, kita mencari tempat yang sunyi dan itu tempat yang sangat baik untuk kita berdoa. Dan mungkin itu tidak diketahui oleh orang banyak. Ketika Bapak Ibu merenungkan kebenaran firman Tuhan, itu mungkin juga tidak diketahui oleh orang banyak. Namun kehidupan yang seperti inilah, hal-hal yang seperti inilah yang justru membuat kita semakin kuat berakar di dalam Dia. Lalu selain itu, kita belajar bersama dari pohon zaitun. Hal yang kedua, pohon zaitun ini memiliki kemampuan memulihkan diri yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pohon zaitun ini sangat unik karena ketika ditebang, akarnya akan kembali bertunas. Kehidupan orang benar pun Tuhan izinkan mengalami keadaan-keadaan yang sukar, yang menyakitkan. Seperti mungkin kehidupan kita seperti layaknya pohon zaitun ini ada kalanya ditebang, mengalami keadaan-keadaan yang menyakitkan dan itu membuat kita lemah, mungkin membuat kita putus asa, bahkan mungkin membuat kita jatuh. Tetapi kehidupan orang benar seperti yang dikatakan dalam Alkitab, sekalipun ia jatuh tidak sampai tergeletak. Mengapa demikian? Karena dia dapat bangkit lagi. Hal-hal yang demikian tidak menghalangi kehidupannya untuk dia terus bertumbuh kembali dan terus bertumbuh. Seperti pohon zaitun. Begitu juga di dalam setiap kehidupan kita. Biarlah kita memiliki kemampuan memulihkan diri seperti layaknya pohon zaitun ini. Lalu hal yang ketiga yang kita akan pelajari dari pohon zaitun, yaitu pohon zaitun ini dapat hidup dengan waktu yang lama dan tetap hijau. Bapak Ibu, pada musim kering pohon zaitun ini menjadi layu. Namun tunggulnya masih dapat hidup lagi dan ketika hujan turun, dahan baru akan muncul dari akarnya. Dan ini juga berbicara tentang kehidupan kita, kesetiaan kita dalam kita mengiring Tuhan. Dalam kehidupan kita mengiring Tuhan tentunya ada musim-musim yang kita lalui, ada musim-musim yang harus kita jalani. Dan terkadang mungkin ada musim-musim yang sulit di dalam setiap kehidupan kita. Namun kalau kita tetap berakar di dalam Dia, kita hidup sebagai orang-orang benar yang tahu kepada siapa kita berlindung, maka kita akan tetap terus bertumbuh dan tetap hijau seperti layaknya pohon zaitun. Di setiap musim kehidupan kita, ketika kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, bahkan seperti dikatakan dalam ayat yang ke-10, bagaimana Daud percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Begitu juga dalam setiap kehidupan kita. Dan ketika kita percaya, itu yang akan membuat kita hidup semakin lama. Artinya kita semakin setia mengiring Tuhan dan kita tetap hijau. Bapak Ibu, tentunya kalau kita melihat tumbuhan yang berwarna hijau tentunya menarik, enak untuk dilihat. Begitu juga dengan setiap kehidupan kita, ketika kita memiliki hidup yang tetap hijau, kehidupan kita akan menarik. Artinya kehidupan saya dan saudara dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Itulah sebabnya milikilah hidup seperti pohon zaitun ini. Dan 3 hal inilah yang menjadi pelajaran di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Bagaimana kehidupan kita sebagai orang-orang yang benar yang senantiasa harus
Sama seperti pohon zaitun ini, sebagaimana Daud menggambarkan dirinya seperti pohon zaitun. Dikatakan yang menghijau dalam rumah Allah dan percaya akan kasih setia Allah. Dan dari kehidupan yang seperti inilah yang pada akhirnya membuat kita selalu bersyukur atas setiap kasih setia Allah, kasih kemurahan Allah. Karena Allah yang selalu menolong setiap kehidupan kita, dan tentunya kita rindu untuk menjadi orang-orang benar di dalam Tuhan. Dalam ayat yang ke-11 dikatakan demikian, "Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi." Ketika kita memiliki kehidupan sebagai orang-orang yang benar, kehidupan kita tentunya akan menjadi kehidupan yang tahu bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita melihat perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kita. Tuhan menolong orang-orang yang benar. Tuhan memberikan pertolongannya bagi setiap kehidupan saya dan saudara ketika kita mau berlindung kepada Allah. Puji nama Tuhan, firman Tuhan pada saat pagi hari ini, biarlah firman Tuhan ini menguatkan setiap kehidupan kita. Dan biarlah seperti kehidupan Daud yang menggambarkan orang-orang yang benar, kehidupan orang benar, layaknya juga setiap kehidupan saya dan saudara. Puji nama Tuhan, kita akan tutup bersama-sama di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh sangat mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis di dalam kehidupan kami. Firman Tuhan pada saat pagi hari ini mengingatkan kami kembali untuk kami memiliki kehidupan sebagai orang-orang yang benar di dalam Tuhan. Memiliki kehidupan seperti pohon zaitun yang terus bertumbuh dan memiliki ketahanan yang kuat. Allah Roh Kudus yang senantiasa memampukan setiap kehidupan kami. Dan kami akan menjalin aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kami percaya Engkau Allah yang menjaga menyertai setiap kehidupan kami. Dan kami terima berkat kebenaran firman Tuhan. Alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.